wa 'allamnahu min ladunna 'ilman 'azima. Dan kami telah mengajarinya, telah memberikan ilmu kepadanya, min ladunna ilma, suatu ilmu yang berasal dari sisi kami, ilmu yang sangat agung, ilman 'aziman, ilmu yang agung, ilmunya agung. Kata agung ini disimpulkan dari kata nakirah, indefinite-nya kata ilman. Wallahu a'lam. Lalu Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang Al-Khadir, mengingatkan kembali nama Al-Khadir ini, wal khadiru ismu rajulin salihin, adalah nama seorang laki-laki yang salih, seorang laki-laki yang salih. Qila, ada yang mengatakan huwa nabiun min ahfadi Abira ibni Shalikho ibni Arfakhshad ibni Sam. Ada yang berpendapat huwa nabiun. Nabiun itu nabi. Jadi akhwati, kata nabi itu berasal dari dua asal usul. Yang kita baca nabiyun dengan ya bertasydid. Di qiraat yang lain atau dialek yang lain atau versi bahasa Arab yang lain dibaca nabiun. Nabiyun dan nabiun. Nabiyun itu dari kata nabuah. Nabuah itu artinya sesuatu yang tinggi, murtafi. Jadi sesuatu yang tinggi menunjukkan makan asyaraf, menunjukkan tempat yang mulia, maka disebutlah nabi karena makanah, punya kedudukan yang murtafi'ah, yang tinggi, kedudukannya tinggi, maka disebutlah dia nabi. Lalu nabi yang akhirnya berakhiran dengan hamzah itu artinya pembawa berita, dari kata naba. Jadi nabi tadi yang pakai tasydid berasal dari kata nabwah, artinya tempat yang tinggi. Nabi itu memiliki kedudukan tinggi. Kemudian nabi itu berasal dari kata naba, artinya berita. Jadi an-nabi itu pembawa berita besar, maka disebutlah nabi. Sebagaimana dalam qiraat, karena Syekh Ibnu Ashur ini dari Tunisia kalau salah ya, dari Tunisia atau Maroko, maka di qiraat masyarakat setempat membaca dengan qiraat Nafi', kata an-nabi dibaca dengan an-nabi. Maka di kitab ini At-Tahrir wa Tanwir, nabi beliau sebutkan dengan sebutan nabi, artinya pembawa berita. Dua-duanya qiraat yang mutawatirah, qiraat yang mutawatir sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipakai dalam keseharian bahasa sehari-hari orang Arab, antara nabi pakai ya bertasydid atau nabi. Jadi kalau kita nulis nabi nabi itu bisa juga dibaca nabi bertasydid dan bisa dibaca dengan nabi dengan akhiran hamzah kan? Iya. Bisa nabi, bisa nabi. Ya. Huwa nabiun, dia seorang nabi min ahfadi, dari keturunan anak cucu Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam. Sam itu kalau nggak salah masih keturunan dari siapa tuh? Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam. Fahuwa, dan ia itu Al-Khadir ibnu Malkan. Jadi namanya Al-Khadir bin Malkan bin Falir bin Abir. Fayakunu ibna ammil jaddi tsani li Ibrahim alaihissalam. Maka Al-Khadir ini adalah anak paman ibnu ammi al-jaddi tsani li Ibrahim. Ini adalah anak paman kakek keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak paman kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, waqila, ada yang berpendapat waqila al-Khadiru laqabuhu. Jadi ada yang menyebutkan Al-Khadir itu sebutan untuk nama lain. Jadi laqab itu sebutan.
Orang Jawa bilang itu apa sih? Aranan gitu. Kadang orang terkenal dengan sebutan sehari-harinya. Jadi atau nama panggilan lah gitu, nickname lah ya. Lakop itu seperti nickname-nya siapa gitu. Misalnya Bang PI namanya Fiandi tapi terkenal dengan PI misalnya, itu lakopnya PI gitu. Gitu ya. Jadi Al-Khadir nama lakop, dia lakop bukan nama aslinya. Wa ammasmuhu fahuwa balya. Adapun namanya, nama aslinya yaitu balya bimuwahhadatin, dengan titik satu di bawah huruf ini. Pertama dituliskan bimuwahhadatin atau sebutan lain Ilya. Jadi namanya Ilya bihamzatin wa tahtiyatin, dengan hamzah dan ada ya titik dua di berikutnya. Jadi ada yang menyebutnya balya, ada yang menyebutnya Ilya. Jelas ya? Jadi ada yang menyebut Al-Khadir itu gelar atau sebutan untuk nama asli balya atau Ilya. Wallahu a'lam. Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung, secara jelas nama aslinya siapa, hanya disebut dengan abdan min ibadina. Nanti akan kita bahas kenapa Allah sebutkan dengan abdan min ibadina, tidak disebutkan nama aslinya atau nama panggilannya siapa. Baik. Syekh Ali As-Sallabi hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau, mengatakan di kitab beliau Musa wal Khadir halaman 37, wa tammal liqa'u baina Musa alaihi salam wal 'abdi as-salihi al-Khadir. Dan terjadilah pertemuan antara Musa alaihi salam dengan seorang hamba yang saleh yaitu Al-Khadir. Singkat cerita gitu ya. Waqad wasafatil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini telah memberikan sifat hadar rajula bi thalathi sifatin. Ya, waqad wasafat, dan sungguh ayat yang mulia ini telah memberikan mensifati laki-laki ini, Al-Khadir ini, bi thalathi sifatin, dengan 3 sifat, dengan 3 karakter yang dimiliki oleh Al-Khadir, sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat ini ya, fa wajada 'abdan min ibadina, kemudian atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. 3 poin penting sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Kata Syekh Ali As-Sallabi, beliau mengatakan yang pertama sifatnya apa? Al-ibadah. Disebutkan di sini 'abdan min ibadina, ini menunjukkan sifat ibadah, bahwa Al-Khadir ini ahli ibadah. Sifat pertama. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh Al-Khadir adalah rahmah, yang memiliki kasih dan sayang. Diungkapkan wa atainahu rahmatan min indina. Dan yang terakhir adalah al-ilm, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ada 3 sifat utama yang dimiliki oleh Al-Khadir yang Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Musa alaihissalam untuk mendatanginya, menemuinya, mencarinya, menjumpai, belajar kepada Al-Khadir. Betapa mulianya Al-Khadir. Kita bayangkan Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang mulia, satu dari 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi, para nabi yang memiliki tekad yang sangat luar biasa di tengah guncangan ujian yang sangat berat. Mereka salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Satu lagi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka berlima ini ada Nabi Musa alaihissalam yang kisahnya sangat panjang dalam Al-Quran, dalam berbagai episode perjalanan Nabi Musa alaihissalam dari masa kelahirannya sampai kemudian menjadi penguasa Mesir pada akhirnya. Baik. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala dalam At-Tafsir Al-Munir menyimpulkan, yang nanti juga akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur berikutnya, fawajada 'abdan min ibadina, fawajada 'abdan min ibadina, kita jumpai tankiru 'abdan litafkhim, ungkapan 'abdan dengan bentuk nakirah ini adalah litafkhim. Tahu tafkhim ya? Kita belajar tafkhim dan tarqiq dalam huruf ra. Apa tafkhim? Pengagungan.
membesarkan. Ya. Wal idhafatu fi abdina, dan penyandaran abd kepada Allah, kepada abdina, ini idhafah. Kata majmu', hamba kami. Jadi nyandarnya kata hamba ke kata kami ini litasyrif, untuk pemuliaan. Jadi disebutkan abdan itu sebagai bentuk pengagungan, bentuk pemuliaan yang sangat luar biasa. Min ibadina, diungkapkan dengan ibadina, ini idhafah atau menjadi kata majmu' yang menyandar kepada kata kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pemuliaan kepada Al-Khadir. Nggak disebutkan namanya, tapi Masya Allah ya, sifatnya sangat luar biasa. Dan demikian Al-Quran seringkali tidak menyebutkan nama, karena yang terpenting bagi kita, Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, kitab hidayah, agar kita bisa mempelajari dan kemudian meneladani yang baik-baik, menghindari yang tidak baik. Jadi bukan kitab sejarah, meskipun mengungkapkan fakta sejarah. Juga bukan kitab tentang penemuan-penemuan ilmiah, meskipun mengungkapkan berbagai penemuan ilmiah di masa modern. Baik. Syekh Tantawi, Syekh Tantawi bukan Syekh Ibnu Ashur ya, dalam At-Tafsirul Wasit menyampaikan serupa dengan yang disampaikan oleh Syekh Zuhaili tadi. Beliau mengatakan fawajada 'abdan min ibadina ay wa ba'da an 'ada ila makani sakhrati 'inda majma'il bahraini marratan ukhra, wa ba'da an 'ada, setelah mereka berdua kembali ila makani sakhrati, ke tempat batu besar itu, 'inda majma'il bahraini, di pertemuan dua lautan, marratan ukhra, ya, sekali lagi, marratan ukhra itu sekali lagi, marrah sekali, ukhra yang lainnya, sekali lagi, marratan ukhra. Mungkin sering dengar marrah ukhra. Dalam bahasa sehari-hari sudah dengarkan kalau ada penceramah dalam bahasa Arab, marrah ukhra, sekali lagi, kembali lagi ke situ sekali lagi. Wajada 'abdan min ibadina as-salihina, mereka berdua menjumpai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang salih. Wa tankiru fi 'abdan litafkhim, bentuk nakirah kata 'abdan litafkhim, untuk mengagungkan, membesarkan Al-Khadir. Wal idhafatu fi ibadina litashrifi wat takrim, dan idhafah kata majmu' ibadina, hamba-hamba kami, ini litashrif, untuk menunjukkan tingginya kedudukan, wat takrim, bentuk pemuliaan. Tashrif dari kata syaraf, artinya memiliki kedudukan tinggi, meninggikan dia, wa takrim, pemuliaan. Jadi diposisikan tinggi, lalu dimuliakan ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah, Abdur Rahman, hamba yang menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu bentuk pemuliaan. Atainahu rahmatan min indina, kami telah beri suatu rahmat, kasih dan sayang kepada dari sisi kami. Ai hadzal abdu salihu manahnahu wa a'tainahu rahmatan 'azimatan min indina wahdana la min ghairina. Ya. Min indina wahdina la min ghairin, la min indi ghairina. Kata tafsirnya di sini, hadzal abdu salihu, hamba yang soleh ini, yaitu Al-Khadir, manahnahu, kami karuniakan kepadanya, wa a'tainahu, kami berikan kepadanya, rahmatan 'azimatan, suatu rahmat yang agung, min indina, dari sisi kami, wahdina, dari sisi kami, hanya benar-benar semata dari sisi kami, la min indi ghairina, tidak berasal dari selain kami. Ditegaskan di sini, wahdina, hanya dari kami semata, la min indi ghairina, bukan dari yang lainnya. Wakhtasasnahu biha duna ghairihi, dan kami khususkan dia dengan rahmat itu, atau juga dengan ilmu itu, duna ghairihi, tidak yang lainnya. Artinya yang diberikan ini khusus untuk Al-Khadir, tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan Nabi Musa alaihissalam belajar ilmu
bagaimana hikmah di balik suatu peristiwa, hikmah di balik ilmu yang dimiliki oleh orang yang lain, bukan semata belajar suatu ilmu yang zahir saja. Demikian Syekh Tantawi menjelaskan di At-Tafsirul Wasit jilid ke-8 halaman 551. Syekh Sa'di dalam tafsir Taisirul Karim Muhammad, beliau mengatakan, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, atainahu rahmatan min indina a'tahu Allahu rahmatan khassatan biha zada ilmahu wa hasuna amalahu. Baik. Kata di sini sebutkan atainahu, kami berikan kepadanya rahmatan min indina, rahmat dari kami, a'tahu Allahu, Allah memberikan kepadanya rahmatan khassatan biha, rahmat yang khusus, yang spesial, zada ilmahu, menambah, Allah tambahkan ilmunya dan juga baik juga di ilmunya, wa 'allamnahu min ladunna, dan kami ajari dari sisi kami, min indina dari sisi kami, ilman, suatu ilmu, wa kana qad u'tiya minal ilmi ma lam yu'ta Musa, dan bahwa Al-Khadir itu telah diberi suatu ilmu, diberi ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Jadi Al-Khadir diberi ilmu yang ilmu itu tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Wa in kana Musa a'lamu minhu bi aktsaril asya', meskipun Musa alaihissalam itu lebih tahu, lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan Al-Khadir di dalam banyak hal, gitu ya. Wa khususan fil ulumil imaniyah, secara khusus dalam ilmu-ilmu keimanan. Wal usuliyah, dan dalam ilmu-ilmu prinsip akidah. Li'annahu min ulil azmi minal mursalin, karena Nabi Musa alaihissalam ini merupakan seorang nabi, seorang rasul yang tergolong sebagai ulul azmi di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi faddalahumullahu ala sairil khalqi bil ilmi, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan, telah memberikan kelebihan kepada mereka dibandingkan dengan semua makhluk dalam hal ilmu, wal amal, dan amal, wa ghairi dzalik, dan dalam hal yang lainnya. Jadi dalam hal ilmu, dalam hal amal, atau dalam hal-hal yang lain, Allah telah memberikan keutamaan, kelebihan kepada para ulul azmi ini dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada. Masya Allah. Ini Syekh Sa'di menjelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Syekh Tantawi kemudian menjelaskan tentang makna rahmah. Ya, Syekh Tantawi mengatakan, wa hadhir rahmatu tashmalu an-ni'ama allati an'ama Allah taala biha 'alaihi. Ya, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tashmalu, mencakup an-ni'ama, berbagai nikmat allati an'ama Allah taala biha 'alaihi, yang Allah karuniakan nikmat itu kepada Al-Khadir, mencakup berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Al-Khadir. Ka nikmatil hidayah, seperti nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Wa ta'ah, nikmat ketaatan. Jadi ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa ghairihima, dan juga selain hidayah dan ketaatan, banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajari suatu ilmu dari sisi kami, ay'al wa 'allamnahu min indina la min indi ghairina ilman khassan. Maknanya kami telah mengajarinya suatu ilmu dari sisi kami, bukan dari yang lainnya, ilmu yang khusus. Ya, ilmunya kan berbeda dengan yang dikaruniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. La yatayassar illa liman nuridu taysirahu wa manhahu lahu. La yatayassar illa, tidak mendapatkan kemudahan kecuali orang yang kami inginkan kemudahan baginya, dan emang kami inginkan untuk dikaruniai ilmu tersebut.
Jadi disebutlah sebagai ilmu khusus karena tidak semua orang mudah menggapainya, mudah mendapatkannya. Ini khusus pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menyebutnya sebagai ilmu ladunni, ilmu ladunni. Nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian tentang Al-Khadir, Syekh Tantawi menjelaskan wa minal ulama man yara anna Al-Khadir alaihi salam kana nabiyya. Masih mengungkap kembali yang telah kita singgung sebelumnya juga, bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat yara annal Khadir alaihi salam, bahwa Al-Khadir alaihi salam adalah seorang nabi, nabiyan. Wa minhum man yara annahu kana 'abdan salihan. Ada yang berpendapat di antara para ulama berpendapat bahwa ia adalah seorang hamba yang salih. Ikhtassahu Allahu bilaunin muayyanin minal ilmil laduni. Min ilmil ladunni. Ya, min ilmil ladunni. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan kepada beliau dengan suatu warna tertentu dari ilmu ladunni. Ilmu yang khusus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ladunni, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaral muhaqqiquna minal ulama'i annahu qad mata kama yamutu sairun nasi. Ya. Para ahli, para ulama yang meneliti tentang yang detail dalam hal keilmuannya berpendapat bahwa Al-Khadir ini telah meninggal dunia sebagaimana seluruh manusia meninggal dunia. Wa ila dzalika dhahabal Imamu Al-Bukhari wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidzuhu Ibnul Qayyim wa ghairuhum. Dan pendapat ini lah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga muridnya Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya sering menyebutkan kalau disebut dengan al berarti nggak pakai Al-Jauziyah di belakangnya. Ibnul Qayyim berarti tanpa Al-Jauziyah. Kalau menyebutkan Al-Jauziyah di belakangnya berarti Ibnu Qayyimil Jauziyah, tanpa al di kata qayyimnya kalau ditambahkan dengan al-jauziyah berikutnya. Baik. Wa yara akharuna annahu hayyun. Yang lain berpendapat bahwa Al-Khadir itu masih hidup. Wa sayamutu fi akhiriz zaman, akan meninggal dunia di akhir zaman nanti. Ini pendapat. Siapa yang berpendapat ini? Wallahu a'lam. Ada sebagian nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini disampaikan oleh Syekh Tantawi.